ikan kerling atau ikan juru. Konon katanya ini makanan para raja pada zaman itu. Lagi mau siap-siap untuk masak dan ini dia bumbu tradisional yang masih dimiliki di sini. Waduh, ternyata Isabella ada di sana, cuman dia di dalam kubangan itu. Ternyata rescue-nya nanti dibantu sama Ajis. Dia mau ambil kayu untuk jadi pijakan kakinya si Isabel. Kekayaan alam Indonesia tidak terbantahkan lagi. Setiap daerah memiliki potensi alam dengan keunikannya masing-masing. Petualangan saya kali ini berada di perbukitan Kabupaten Pidi, tepatnya di Gampong Krung, Kecamatan Tangse, Nanggro, Aceh Darussalam. Oke, kita sudah sampai di lokasinya ini. Dan memang ikan kerling ini habitatnya itu di sungai seperti ini yang berarus dan juga air yang agak dalam. Jadi sekarang kita sudah mau mulai proses pencarian. Mencari ikan kerling memang bukan perkara mudah. Selain gesit, ikan kerling pandai bersembunyi di bebatuan. Bahkan bisa berenang melawan arus ke arah hulu. Ini lubuk sih, jadi agak lumayan dalam. Terus dia punya arus nih, kayak arus bawahnya yang lebih kencang. Ikan kerling kecil hingga remaja menyukai bagian sungai yang berarus dan berbatu. Sedangkan ikan dewasa biasanya menempati lubuk-lubuk sungai yang dalam. Saya harus memastikan batu pemberat terpasang dengan baik. Batu ini akan membuat jaring tetap tegak di tengah arus sungai yang deras. Batunya sudah terpasang di bawah, terus jaring kita juga sudah terpasang bagus sekali ini. Dan sekarang kita tinggal tunggu supaya ikannya nanti bisa terperangkap di sini dan kita bisa olah. Oke, kita dapat ikannya. Wih, besar-besar ini. Besar sekali nih, Bapak. Ya. Memang susah, tapi kita dapat hari ini besar-besar. Ini dia ikan kerling atau ikan juru. Sekarang ini kita sudah dapat, kita mau olah menjadi makanan yang bisa mengenyangkan perut kita. Ya. Oke, ketinjak saya aja. Betul. Bagi warga Tangse, ikan kerling adalah menu istimewa. Selain susah menangkapnya, ikan ini mempunyai rasa yang lezat. Saya akan menyiapkan bumbu rempah khas Tangse untuk melengkapi rasanya. Konon katanya ini makanan para raja pada zaman itu. Sekarang saya mau lumerin dulu dan kita mau olah ikan ini jadi ikan kerling bakar pakai batu. Jadi kita lumerin bumbunya seperti ini biar nanti pas masak tuh bumbunya meresap sampai ke dagingnya. Jadi biar enak dan juga pas masak tuh cepat jadinya, cepat matang juga ya. Cepat matang juga. Jadi semakin enak, lezat rasanya. Teknik bakar di atas batu membuat daging ikan tidak hancur terkena bara api. Memang bumbunya yang tadi kita pakai tuh sangat kaya rempah-rempah, jadi pas ditaruh aromanya langsung keluar. Mantap banget ini. Selain menambah aroma, perasan jeruk akan menghilangkan bau amis pada daging ikan. Sudah matang, kanan kiri semua oke. Sekarang kita mau mencoba ikan kerling bakar batu. Rasanya segar sekali. Terus bumbu tadi yang kita tambahin di sini itu memang meresap sampai ke dalam dan nikmat sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Petualangan ke Serambi Mekah kali ini, saya berada di Gampong Lambetong, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Di sini, saya akan mengikuti persiapan tradisi Itat Linto Baro, yaitu acara pernikahan adat setempat di mana pengantin laki-laki diantar oleh keluarganya ke rumah pengantin perempuan. Setiap hajatan pesta di Aceh Besar, kuah belango adalah menu utama yang disajikan kepada tamu. Kuah belango adalah sebutan kuliner khas Aceh yang dimasak dalam kuali besi besar. Kita nih lagi masak di depan rumah tradisional Aceh. Terus masakannya masakan tradisional dan kita memasak dengan cara tradisional. Jadi memang kearifan lokal di Gampong Lambetong ini masih sangat terjaga. Semua kegiatan dan takaran bumbu dikontrol oleh Pak Erwandi. Sebagai tetua adat, dia yang bertanggung jawab dalam pelestarian bumbu khas tersebut. Jadi kalau kita lihat ini, aduknya juga manual nih, pakai tangan. Manual. Ini kenapa pakai tangan, Pak? Memang biar lebih homogen ya, biar lebih merata, meresap bumbunya ke dalam daging. Wih, jadi Kalau dipakai. pakai kayu dia kan nggak bisa diremas. Memang bagusnya diremas-remas ini dia. Oh, begitu ya? Nah, biar bumbunya masuk ke dalam dia. Sebentar lagi waktunya makan siang. Kuah belango sedang disajikan di piring-piring dalam porsi besar. Oke, sekarang ini lagi acaranya burung kong alias kita lagi mau ambil makanan-makanan di sini karena di sini tradisinya seperti itu dan biasanya acara ini hanya dikhususkan untuk tetangga-tetangga saja. Jadi makan di sini untuk tetangga, nanti di sana tamunya di sana. Oke. Cukup ramai di belakang sana, masih antri. Banyak sekali dan ini giliran ibu-ibu karena tadi gilirannya anak-anak sudah. Pengantin pria sudah tiba. Tandanya tradisi Preh Linto Baro akan segera dimulai. Oke, ini sekarang keluarga sudah boleh menempati tempat duduknya. Dan kalau kita lihat memang iring-iringannya ini banyak sekali dan yang diiring adalah pria karena memang ini dilakukan adat ini di acara atau tempat kediaman dari wanitanya. Beruntung, saya bisa menyaksikan prosesi pernikahan khas Aceh Besar. Sebuah upacara agung yang syarat akan makna. Semoga tradisi seperti ini tetap lestari. Perjalanan mengeksplor Tanah Rencong belum berakhir. Kali ini, saya sedang berada di Sungai Alu Ijo, Gampong Brayan, Kecamatan Lepung, Aceh Besar. Kita sudah sampai di lokasi untuk memancing lije. Jadi lije itu adalah sejenis apa ya? Ntar kalau sudah dapat saya kasih tahu deh. Oke, ini kita sudah punya umpannya dan umpan yang kita pakai hari ini udang karena memang dia tuh sukanya yang amis-amis. Jadi itu bisa membuat dia keluar dan memakan umpan kita. Semoga hari ini kita peruntungannya bagus. Lije biasa bersembunyi di antara bebatuan atau lubang. Saya harus mengarahkan umpan di depan celah bebatuan. Wih, ini kayaknya tali senar saya sudah ada yang makan ini. Ini kayaknya besar. Bang, kayaknya saya dapat. Lije disebut sebagai ikan belut. Meskipun kepalanya menyerupai belut, tapi lije mempunyai sirip dan ekor yang menyerupai ikan. Selain coraknya yang unik, badan lije juga berlendir seperti belut pada umumnya. Lendir di tubuhnya berfungsi sebagai alat pertahanan diri dari musuh. Wih. Abang. Dia jatuh. Kita mau langsung ke Bapak. Wah, Bapak ini
Dia masih baru dapat, jadi dia masih lincah sekali ini, saya lihat-lihat. Terus memang kalau belut yang satu ini tuh ukurannya besar-besar. Oke, sekarang kita sudah siap untuk mengolah lije tadi yang sudah kita dapat di sana dengan cara tradisional, yaitu diungkep di dalam pasir di bawah situ. Dan ini sudah ada bumbu-bumbunya juga supaya nanti makin enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lidah Indonesia memang tidak bisa lepas dari yang namanya rempah. Sesederhana apapun, olahan Nusantara tetap menggunakan rempah-rempah sebagai bumbunya. Oke, ini dia jeruknya sudah dimasukin dan sekarang ini sudah ready. Terus kita mau lumerin dulu bumbunya ke atas ini supaya nanti setelah dilumerin bisa meresap ke dalam, termarinasi dengan baik. Habis itu kita mau tutup dagingnya ini dengan daun supaya nanti pas kita taruh di bawah itu aman. Oke, ini sudah merata semuanya, sudah kena bumbunya. Sekarang waktunya kita tutup dan tambah serai. Berbeda dengan biasanya, kali ini masakan saya menggunakan teknik ungkep dalam pasir. Oke, ini kita sudah mengubur makanan kita, menutupnya supaya nanti kita taruh baranya di atas. Dan ini memang teknik masak yang dimiliki ini cukup unik juga dan memang ini bisa membuat masakannya matang dengan sempurna. Oke, ini dia. Sekarang kita lagi menggeserkan bara yang tadi di samping sana, kita letakkan pas di atas masakan kita. Wah. Bungkusan daun akan melindungi daging supaya tidak gosong. Panas dari bara api akan meresap ke dalam kerikil dan mengungkep daging lije secara perlahan. Oke, ini tampaknya sudah ditunggu beberapa waktu. Ini sudah mulai banyak juga baranya dan kita mau lihat apakah di dalam sudah matang atau belum. Kayaknya sih sudah, karena memang sudah agak lama. Oke, bisa? Oke, digeser baranya. Wow, batunya meletus. Nah, ini udah kelihatan nih makan kita nih. Oke, digeser juga batu-batunya ini ya. Dan memang ini cukup panas, jadi kita menggunakan kayu. Ini dia hasilnya dan memang ini kelihatannya sudah matang karena sudah berubah warna juga, terus tampaknya nikmat. Oke, kita makan ya. Oke, ini sudah punya masing-masing. Sekarang kita mau makan dulu. Wah, ini kalau saya pegang ini dia punya daging tuh kenyal sekali. Yang bagian atasnya ini malah lebih empuk, soalnya dan bumbunya tuh meresap sampai ke dalam dagingnya ini. Jadi memang ada rasa asamnya tadi dari jeruk, terus ada rasa kunyitnya juga, serainya juga ada. Jadi semua rasanya komplit di sini. Tak hanya nikmat, lije juga memiliki kandungan fosfor yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari telur. Kali ini petualangan saya disuguhkan dengan pemandangan yang indah sekali, terus sungai yang sangat jernih dan bagus sekali, sampai kita dapat 2 belut di sini yang memang adalah potensi alam yang dimiliki oleh Aceh. Dan sekarang saya sambil makan menikmati alam yang indah ini, memang berkah dan anugerah dari Tuhan. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Petualangan berlanjut ke hutan Sampoinit di Aceh Jaya. Di kawasan ini, saya bersama tim Conservation Response Unit atau CRU berusaha menyelamatkan seekor gajah yang terjebak lumpur. Waduh, ternyata Isabella ada di sana, cuman dia di dalam kubangan itu. Gimana Bang, ini cara keluarnya? Susah dia keluarnya. Jadi kita mau rescue Isabella. Waduh. Tapi itu untung nggak terlalu dalam juga ya. Gajah Sumatera berbobot 3-6 ton. Tubuhnya yang besar dan berat membuat gajah seperti Isabella ini kesulitan keluar dari lumpur. Oke, ini jadi ternyata rescue-nya nanti dibantu sama Ajis. Dia mau ambil kayu untuk jadi pijakan kakinya si Isabel. Oke, boleh Bapak. Ajis, let's go. Hormat. Oh. Hormat. Wah, nice. Oke, ini lagi proses rescue. Jadi nanti si Isabella ini kakinya bakal, ya itu dia. Dan akhirnya dia bisa naik kembali. Hati-hati. Itu memang karena dia berat, jadi dia punya badan, kakinya itu masuk ke dalam terus tuh. Hati. Yuk, Isabel. Good job. Nice. Gajah merupakan hewan sosial yang hidup berkelompok. Di alam liar, jumlah anggota kelompok tergantung sumber daya alam dan luas habitat. Gajah Sumatera bisa ditemukan 3-35 ekor dalam satu kelompok. Oke, sekarang kita mau cari sesuatu yang suka banget nih gajah-gajahnya ini. Part kesukaan gajah yaitu makan. Kita mau cari pohon ara. Ikut jejak saya, jejak petualang. Gajah hanya membutuhkan waktu tidur selama 4 jam per hari. Setelah itu, dia akan terus bergerak selama 16 jam untuk menjelajah dan mencari makan. Idealnya, gajah liar membutuhkan hutan seluas 250 km persegi. Oke, sama seperti manusia, gajah-gajah ini juga punya makanan kesukaan. Dan di sini tuh mereka sukanya namanya pohon ara kalau orang lokalnya bilang. Terus ini tiga-tiganya lagi cari makan. Si Jojo di belakang nggak kebagian space ini. Gajah Sumatera memakan rumput, daun, ranting, umbi-umbian, dan buah. Ini dia lagi pada makan nih, senang banget itu sampai telinganya kepak-kepak terus, itu katanya tuh lagi senang. Jadi ini dimakannya buahnya, daunnya, serta si kulit batangnya. Jadi makanan favoritnya mereka ini. Kibasan telinga gajah bertujuan mendinginkan suhu tubuhnya. Selain itu, kibasan telinga juga berfungsi sebagai pertahanan diri terhadap gajah lainnya. Ini selain mereka makan ini juga biasanya ada kebutuhan khususnya mereka selain makan, yaitu mandi. Jadi setelah mereka makan ini nanti kita mau bawa ke tempat pemandiannya seperti biasa biar mereka bisa mandi dan segar kembali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oke, dan biasa aktivitas memandikan gajah ini dilakukan 2 kali sehari. Itu tujuannya juga untuk interaksi. Oke, jadi khusus untuk gajah jantan, kita perlu menggunakan pasir untuk membersihkan gadingnya ini. Karena kalau di sini tuh biasanya ada getah kayak tumbuhan gitu, jadi agak kurang kalau dibersihkan pakai air saja. Jadi kayak gini, supaya lebih bersih gitu. Ini perawatan ekstra ini. Ketiga gajah milik CRU ini senang sekali bermain air. Tandanya mereka dalam kondisi sehat tanpa ada penyakit dan luka. Jadi dengan
dengan kegiatan hari ini kita tahu kalau gajah itu punya perawatan yang khusus. Jadi tidak hanya saja hidup sebegitunya saja, tapi juga harus dimandikan, terus juga mencari makan dan lain-lain. Nah, kita berharap nih dengan adanya kegiatan seperti ini nantinya populasi gajah di Sumatera semakin meningkat dan semakin banyak. Ikut jejak saya, jejak petualang. Dari ujung barat Indonesia, saya bergeser ke Sumatera Barat, tepatnya kawasan Danau Singkara. Sekarang saya dan Pak Maksul beserta tim pengambil madu lagi mau jalan menuju ke lokasi. Itu dia di atas sana dan sudah kelihatan banyak banget. Jadi sudah nggak sabar. Ini kita sudah mau dekat, jadi kita mau pakai peralatan untuk keamanan dulu. Sekarang sudah lengkap semuanya, kita sudah siap untuk pergi ke sarang lebahnya. Madu yang akan kami panen adalah madu dari lebah Apis dorsata. Serangga yang belum bisa dibudidayakan ini memiliki sifat yang liar dan agresif. Hampir 50 koloni lebah tinggal dan berkembang biak di Goa Ngalau. Kebersamaan antar warga sangat terasa di sini. Meski tidak memiliki hak memanen madu, tapi warga bergotong royong membantu menyiapkan alat untuk panen. Nah, ini senjata kita nih, biar kita terlindungi dari lebah. Ini apa nih, Pak? Dari apa nih? Dari kabut kelapa, bukan kelapa. Kelapa. Kasih belerang, Heeh, biar banyak asapnya gitu lah. biar banyak asapnya. Jadi kita aman ya, Pak, di bawah ini? Mudah-mudahan bisa aman kan. Aman. Ini bapaknya udah siap. Ininya dibawa ke atas juga, Pak, ya? Dibawa ke atas juga biar bapaknya aman dan punya senjata untuk mengusir lebah-lebah dari rumahnya. Itu dia banyak banget. Kita mau ambil yang mana, Pak? Yang ini. Kita mau ambil yang ini, yang agak lebih dekat ya. Memanen madu di tebing Goa Ngalau penuh risiko. Selain berhadapan dengan ribuan lebah, lokasinya pun curam. Salah perhitungan bisa fatal akibatnya. Terlebih, letak sarang lebah berada di ketinggian 10 hingga 50 meter dari permukaan tanah. Dan ini ambil madunya tuh agak terjal, ekstrim medannya. Karena ini kita di sisi tebingnya 90 derajat. Ini bisa dilihat lebahnya udah terbang-terbang. Ini banyak banget lebahnya, tapi saya harus tenang. Tidak boleh melakukan gerakan yang aneh-aneh. Tapi itu bapaknya udah mulai berhasil tuh, udah mulai kelihatan orange karena medannya kayak gitu. Saya di sini aja. Ini saya sudah panik juga, tapi saya disuruh tenang. Dan ini udah mulai hujan juga dikit-dikit, jadi kita harus agak menyingkir ke sana. Wah. Sayangnya, cuaca hari ini tidak mendukung. Hujan yang turun membuat lebah lebih agresif dari biasanya. Bisa dilihat bapaknya diserang sampai tutup-tutup. Wah, saya harus kemana? Saya juga bingung. Aduh. Dan ini kayaknya dia sudah mulai kesini. Saya semakin takut. Saya harus pulang. Ayo, Kak, kita pulang aja. Hewan penyengat ini terus mengikuti. Meski lokasi kami sudah jauh dari sarang mereka. Ini sudah sampai di sini juga masih diikutin, tapi di sana juga masih diikutin. Udah bikin apa namanya asap biar itunya hilang. Itu bapaknya juga diikutin. Bapak, aduh kena ini. Kena, bapaknya kena di bagian pelipis mata sama di dagu ya, Pak. Dagu, iya. Iya, dan ini dikasih daun yang baunya menyengat biar bekas lebahnya itu hilang, biar dia nggak kejar terus gitu.
Bapak ini. Udah aman Pak? Aman. Aman. Sudah oke. Sudah oke ya? Sudah oke. Oke. Waduh, Mas. Ini reporter aku juga terkena ini sampai dijilat. Ini gimana nih Mas? Coba cabut ya. Aduh. Ini sih. Saya udah mengingat tadi tapi ternyata masih banyak aja Iya, yang aduh. kejar. Pakai daun ini. Sakit. Aduh, Mas. Aduh. Ini dia. Ini sengatan lebah. Aduh, ini dia. Ini. Banyak. Nah, ini dia pertolongan pertama kalau tersengat lebah. Kita pakai di sini bilangnya daun rinju. Ini ya, Mas. Jadi kalau sekalinya udah kena biasanya tetap diikutin gitu sampai baunya hilang. Pokoknya sampai baunya hilang. Mungkin ini harus keramas Mas habis ini. Lebah madu mempertahankan koloni dengan cara menyengat. Saat menyengat, lebah madu tidak dapat menarik kembali alat sengatnya. Ini kita semua lagi berlindung di sini karena gimana nih? Aduh, punten Mas. Aduh, saya tadi juga sudah digigit di sini dan itu rasanya pedis banget, sakit, menusuk sampai ke dalam banget. Nah, kita sudah di luar pun tetap lebahnya datang ke sini terus, udah berlindung pakai asap pun tetap datang. Jadi kita semuanya cari tempat masing-masing. Setelah amukan lebah mereda, Uda Maksul dan timnya kembali memanen madu. Kali ini mereka berjalan ke atas tebing dan mengambil madu dari atas dengan ketinggian sekitar 50 meter dari permukaan tanah. Super menegangkan. Bapaknya tadi udah ngambil persis di pojok atas itu. Terus dia kayak mendaki gitu. Tapi kayaknya bapaknya dapat lumayan. Wah, Bapak kita banyak ya. Ini berapa kilo nih, Pak, kira-kira? 2 kilo. Lihat nih masih ada lebahnya juga, ada madunya, terus masih ada sarangnya. Banyak. Banyak, Pak. Waduh, ini kayaknya nikmat sekali ini. Sekarang kita mau nyicipin. Ayo, Pak, boleh, Pak. Oke, gimana? Hati-hati ambil. Oh, ambilnya gimana, Pak? Iya. Bebas aja. Oke, saya dikasih Bapak. Oh, masih asli banget. Ini sampai tumpah-tumpah. Coba saya mau cobain. Bagaimana? Mantap luar biasa nih, Pak. Manis. Enak banget. Kalau di sini lama banget. Enak. Memang belum semua madu bisa kami panen. Sedikit sarang yang kami ambil menjadi bukti melimpahnya madu di tebing Goa Ngalau. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Monggo Pak dimakan.